Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di dalam edisi motivasi firman di hari ini. Dan tentunya mengawali berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini, puji nama Tuhan karena kita masih diperkenankan lagi ada dalam satu persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Dan oleh karena itu sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa untuk menuntun kita, mengerti dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman di saat ini. Mari kita berdoa. Sungguh sukacita kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Karena kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami senantiasa rindu membangun persekutuan dengan-Mu. Karena kami percaya bila kehidupan kami ada dalam persekutuan dengan Kristus, maka hidup kami akan terasa ringan. Apa yang kami minta di dalam Tuhan melalui doa akan mendapat jawabannya. Oleh karena itu Tuhan, kesempatan ini kami mau memperlengkapi kehidupan kami, memperlengkapi diri kami untuk terus percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru. Saya mengambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Kali lagi kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yakni hal pengabulan doa. Begini kata firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada salam kasih dari Tuhan bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, motivasi firman di saat ini diberikan tema yakni mintalah maka kamu akan diberi. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, ada banyak hal yang kita inginkan, ada banyak hal yang kita harapkan, dan ada banyak hal yang kita perjuangkan. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kita sering mengandalkan kuat dan hebat kita, keahlian kita, pemikiran kita, bahkan juga talenta-talenta yang kita peroleh, yang semuanya itu datang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita berupaya untuk memenuhi dan memperoleh apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi keinginan keluarga kita, apa yang menjadi goals dalam hidup kita, seringkali kita lupa untuk datang meminta kepada Dia, Sang Sumber berkat, Dia yang memberi segala sesuatu itu. Sehingga kita terlalu sibuk di dalam pekerjaan, terlalu sibuk di dalam tanggung jawab, terlalu sibuk di dalam aktivitas-aktivitas lainnya untuk mencapai apa yang kita sebut dengan keberhasilan dan kesuksesan. Kita mati-matian meluangkan seluruh kehidupan kita, sisa waktu kita. Kadangkala bahkan kita tidak memperhatikan kesehatan kehidupan kita. Kadangkala kita tidak memiliki waktu bersama dengan keluarga kita, tidak memiliki waktu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan sampai-sampai kita tidak punya waktu untuk sujud syukur di hadapan Tuhan Allah atas segala sesuatu yang dapat kita kerjakan, yang kita peroleh, yang dapat kita lakukan,
dan yang kita miliki saat ini. Nah, saudara-saudaraku, bila apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mungkin belum mendapat jawabannya, mari kita kembali melihat dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melibatkan Dia, Tuhan Allah kita, di dalam Kristus Yesus, dalam proses itu, dalam pekerjaan itu, dalam tanggung jawab itu, dalam segala sesuatu yang kita rencanakan itu? Ataukah kita hanya mengandalkan kuat hebat kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan relasi kita dengan sesama manusia lainnya? Karena kata firman Tuhan yang kita baca di saat ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah kepada Tuhan di dalam doa. Carilah maka kamu akan mendapat. Cari Tuhan maka kamu akan mendapat jawaban dari Tuhan. Walaupun kadang-kala jawaban yang Tuhan berikan berbeda dengan apa yang kita inginkan, tapi percayalah, jawaban yang Tuhan berikan bukanlah jawaban yang membawa pada kehancuran dan kebinasaan. Tetapi jawaban yang Tuhan berikan, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi jawaban itu membawa kehidupan, membawa sukacita, membawa keberhasilan dan kesuksesan di waktu yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kapan waktu itu? Itu adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan mungkin terlihat terlalu cepat dan mungkin juga terlihat terlalu lambat. Tetapi sesungguhnya waktu Tuhan ialah waktu yang paling terbaik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan di sini bahwa karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan selalu memberi jalan bagi kita untuk meminta dan datang kepadanya. Tapi kadang-kala kita yang menghambat diri kita untuk datang kepadanya sebagai sang sumber berkat itu. Maka bawalah seluruh kehidupan kita saat ini, mulai saat ini, di dalam Tuhan. Jangan ada keraguan di dalam Dia. Taruhlah segala sesuatu di dalam Dia melalui doa, karena engkau akan memperoleh itu. Bila engkau sungguh-sungguh mau percaya pada waktu Tuhan, maka yang terbaik akan datang daripadanya. Dan bahkan firman Tuhan di saat ini menegaskan kepada kita bahwa orang jahat pun dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dalam cara apapun itu. Bagaimana mungkin Bapa yang di surga tidak mampu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya? Ini menjadi satu hal yang dapat menguatkan kita, bahwa Tuhan Allah saja memperkenankan orang yang dipandang jahat, orang yang dipandang tidak baik untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi di sini firman mau menghendaki kita agar supaya kita bukan hanya menjadi seperti orang jahat yang dapat melakukan kebaikan, tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang benar, yang melakukan kehendak Tuhan, yang percaya kepada kehendak Tuhan, dan yang memperoleh segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan di waktu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus meneguhkan iman saudara-saudara, dan Tuhan Yesus menjawab setiap doa dan kerinduan saudara-saudara. Tetap semangat dan jalanilah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan Yesus, kami tersungkur di hadapan dalam kesadaran kami bahwa kami manusia terbatas, bahwa kami manusia lemah. Namun kadangkala kami terus menunjukkan kekuatan kami, terus menunjukkan relasi kami dengan manusia yang begitu banyak. Bahkan kami terus menunjukkan bahwa kami bisa, kami mampu dengan kuat dan hebat kami sendiri. Sehingga kami bekerja terlalu keras, meluangkan berbagai waktu, mengorbankan banyak waktu di luar sana, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam membangun relasi dengan manusia lainnya, sampai-sampai kami tidak memiliki waktu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan.
Sampai-sampai kami meninggalkan Tuhan dan tidak membangun persekutuan di dalam Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan dalam proses itu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu di saat ini Tuhan. Ubahkanlah kehidupan kami, baharuilah kehidupan kami. Kami yang tadinya mungkin saja belum mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan, belum membawa hidup kami ada dalam campur tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, tolong kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk selalu melibatkan-Mu dalam kehidupan kami. Dan lihatlah Tuhan, semua hal yang menjadi persoalan pergumulan kami, harapan dan kerinduan kami. Karena banyak di luar sana Tuhan, yang mungkin mendapatkan jawaban daripada-Mu berbeda dengan apa yang mereka kehendaki. Sehingga ada kekecewaan di sana, sehingga ada ketidakpuasan di dalam doa yang mereka sampaikan. Saat ini Tuhan, ampuni kami bila ada dalam kehidupan kami yang demikian. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau akan terus menuntun dan membawa kami ke kehidupan yang semakin baik lagi. Kami semakin didekatkan dengan Tuhan lewat firman-Mu. Kami semakin dituntun dengan firman-Mu untuk senantiasa tetap meminta kepada Tuhan, bertekun di dalam doa. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan, karena di dalam Dia jawabannya hanya iya dan amin. Namun memang kami harus memperkokoh iman kami untuk menunggu jawaban Tuhan di waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan? Kami manusia tidak dapat memprediksi. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk memperoleh segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami pada kehidupan yang layak, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan, keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan akan menjadi kehidupan, bahagian kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, sertai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami dalam kasih-Mu, sehingga kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan di saat ini. Semoga motivasi firman ini menuntun saudara-saudara untuk tidak ragu lagi, membawa segala pergumulan, persoalan kehidupan, harapan dan kerinduan di dalam doa kepada Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan belum menjawab apa yang menjadi doa dan seruan saudara-saudara, tapi tetap harus percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share akan video motivasi firman di saat ini, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat firman-firman Tuhan yang disampaikan di dalam channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.